pertama ada apa? Yang pertama ada lead. Yang pertama ada apa nih? Ya, kebalik ya. Lead. Kebalik. Balik. Ya, ya sudah lah ya, nggak usah pakai itu. Lead. Jatuh. Oke, di lead itu pertama jangan lupa signage. Signage itu apa? Signage itu adalah sign atau tanda yang sudah ditempel di depan toko. Itu bertuliskan untuk layanan antar via WhatsApp. Dan juga ada tulisan aturan batas maksimal di dalam toko itu cuma boleh ada 5 orang, termasuk dengan para BA. Jadi bukan 5 customer, tapi 5 termasuk para BA. Selain itu ditulis juga jarak antara satu orang dengan yang lain maksimal jarak antara satu orang dengan yang lain itu minimal 1,5 meter. Itu signage-nya itu harus sudah ada. Karena experience berbelanja itu sudah dimulai dari awal customer masuk ke dalam toko. Oke? Nah, selain itu yang perlu lagi adalah kita ingetin semua, selain ada sign-nya, kita juga ingetin secara verbal ke customer. Gimana caranya? Saat kita melakukan greeting, kita sambil menginformasikan ke customer. Misalnya, welcome to L'Occitane. Halo Kak, sesuai dengan peraturan dari L'Occitane sebagai bentuk pencegahan, kita membatasi jumlah maksimal orang yang ada di dalam toko, yaitu 5 orang termasuk staf kami ya Kak. Kalau misalnya nih ke tokonya tiba-tiba ada 3 customer, kalian lagi berdua, artinya ada 5 orang, terus tiba-tiba ada customer masuk. Jadi kalian bisa mengatakan seperti itu dan minta customernya untuk tunggu dulu di luar. Kalau misalnya dia tidak berkenan menunggu, kalian bisa informasikan sesuai yang ditulis di signage kalau kita menerima layanan delivery via WhatsApp maupun by website gitu. Oke, coba ya misalnya ada customer masuk nih. Again. Yes. Kajen misalnya ada customer masuk. Iya, ini udah kucuk-kucuk masuk. Kucuk-kucuk. Halo, welcome to L'Occitane. Nah, Kajen ini customer masuk dengan menggunakan masker. Halo. Welcome to L'Occitane. Kak, sorry sebelumnya mau mengingatkan sebagai bentuk pencegahan dari L'Occitane, kita mewajibkan penggunaan masker. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat Kajen salah ya pakai maskernya. Kenapa? Karena hidungnya tidak tertutup. Jadi teman-teman bisa informasikan. Sesuai dengan peraturan kami sebagai bentuk pencegahan, penggunaan masker itu diwajibkan untuk menutupi area hidung sampai dengan bahu kakak. Bahu, ya Allah. Dari hidung sampai dengan dagu kakak. Nah, gitu. Jadi kalian secara halus, secara sopan mengingatkan ke customer untuk masuk ke dalam toko dalam keadaan menggunakan masker dengan baik, menutup hidung sampai dagu gitu. Karena banyak orang yang mungkin pakai masker terus nggak sengaja maskernya turun atau bagaimana setelah jalan-jalan, jadi kalian bisa remind lagi kayak gitu. Nah, itu satu contoh menegur customer lewat maskernya. Nah, di step lead ini yang perlu dikasih tahu juga adalah cek suhu. Cek suhu tadi Kajen udah bahas ya, 37,3 ke atas itu tidak disarankan untuk masuk ke toko. That's why kita bisa bilang ke customer, kami mohon izin untuk melakukan cek suhu dulu ya Kak. Nah, misalnya Kajen masuk ke toko nih, terus saya cek suhu. Ceritanya ini termometer ya. Coba. Welcome to L'Occitane kakak, maaf sebelumnya izin ya kak, kita mau melakukan cek suhu sebagai bentuk pencegahan. Pip, gitu. Terus pas dilihat, jeng-jeng, tulisannya 37,4. Masker 10 sampai 37,4. Nah, kita ngomongnya gimana nih? Ya, karena suhunya si customer, suhunya Kajen ini di atas 37,3, kita bisa bilang, maaf kakak, saat ini suhu kakak di atas 37,3 derajat. Jadi
Untuk sementara, kakak bisa coba tunggu di luar dulu untuk cooling down. Nanti kita akan melakukan pengecekan suhu kembali. Jadi kita minta customer-nya untuk tunggu di luar dulu, dia cool down dulu sampai suhunya di bawah 37,3. Misalnya nih, dia udah tunggu di luar, udah cooling down, kalian cek lagi untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, suhunya masih di atas 37,3, artinya secara sopan, secara halus, kalian harus melarang dia masuk ke toko. Kak, gimana caranya kita ngelarang customer masuk ke toko? Nggak enak tahu. Nah, caranya adalah kita bisa infoin kalau kita itu punya delivery service. Kita nanti ada alat cek suhu. Yes, nanti ada alat cek suhu buat cek suhu customer. Dan cek suhu teman-teman juga. Nah, kalau misalnya setelah 2-3 kali dicek, suhunya masih di atas 37,3, kita bisa infokan bahwa kita punya delivery service, baik melalui hotline, melalui WA, melalui website, jadi customer tidak perlu belanja lewat toko, tapi bisa belanja online. Kayak gitu. Oke, itu tadi untuk cek suhu. Sekarang cara pakai masker udah, batas maksimal orang di toko udah, dan cek suhu udah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu open. Open di sini, di open itu kita bisa mengajak, pertama, mengajak customer berbicara, ice breaking, dengan selain melakukan probing, sebelum melakukan probing, mungkin kalau biasanya kan kita kalau dalam tahap open itu kita probing ya. Sebelum melakukan probing di sini, yang paling penting adalah mengajak customer untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, dan kalau misalnya customer-nya nggak mau, bisa pakai hand sanitizer. Nah, untuk mencuci tangan, misalnya nih, Kak Jen, silakan jadi customer lagi. Kucuk-kucuk-kucuk, welcome to Loksitan. Udah nih, saya mau beli ini. Saya lagi mau cari apa ya? Divine cream saya habis. Oh, Divine Cream kakak habis. Oke kak, senang sekali bisa melayani kakak hari ini. Sebelum kita melakukan konsultasi, yuk kita cuci tangan dulu ya kak. Mari saya ajak ke sink untuk cuci tangan. Kakak mau pakai sabun apa yang kakak suka dari Loksitan? Nggak usah deh, aku buru-buru soalnya kak. Nah, ini nih ya contoh. Kalau customer yang diajak cuci tangan, ternyata dia buru-buru. Terus gimana dong kak kalau dia nggak mau cuci tangan kotor kan? Ya, kita bisa secara sopan bilang, kita selain ada cuci tangan, kita punya option untuk menggunakan hand sanitizer. Oke, jadi tetap pertama yang harus diajak itu cuci tangan. Kecuali customernya kayak kajian tadi, baru tawarin hand sanitizer. Oke, ceritanya udah dikasih hand sanitizer nih, gitu. Nah, sambil customernya cuci tangan atau sambil menggunakan hand sanitizer, di situ kalian baru boleh ice breaking. Ice breakingnya dengan cara apa? Dengan basa-basi dulu, tanya kabar, bagaimana, terus bisa lanjut ke probing. Nah, ini ada satu hal penting ya yang perlu mau di-highlight sama aku di open. Saat kita basa-basi, saat cuci tangan, ngajak customer ngobrol, probing, usahakan untuk menghindari ngobrolin soal corona. Kenapa? Karena memang ini adalah situasi yang kenyataannya ada saat ini. Memang ini pandemi yang sedang terjadi, tapi usahakan untuk tidak membawa-bawa virus karena itu bisa menimbulkan kecemasan. Kenapa? Karena kita mau saat customer masuk ke toko itu mendapatkan pengalaman belanja yang menenangkan. Di saat-saat seperti ini orang tuh udah pusing, orang udah banyak beban pikiran. Dia datang ke toko, tentunya dia nggak mau dong tambah pusing. Jadi kalau bisa kita tanya yang positif aja, Ibu Kak, udah lama nih nggak ketemu, seneng banget ya Bu bisa balik lagi ke toko, ketemu lagi sama Ibu, atau ketemu lagi sama Kakak. Gimana Kak kabarnya? Oh, Divine Cream-nya habis ya Kak, gimana keadaan kulit Kakak sekarang? Tambah kering nggak Kak setelah pakai masker sering-sering? Atau kan sering cuci tangan ya Kak, tangannya jadi lebih keringnya, mau cobain hand cream nggak Kak? Jadi kalau bisa, usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif aja, supaya membangun ambience, membangun suasana yang positif. Gitu. Oke, Yes. itu untuk open. Nah, untuk cuci tangan, jangan lupa kaliannya juga ikut cuci tangan ya, jangan customernya doang yang cuci tangan. Kamu juga cuci tangan, dan saat menutup sink, pastikan kamu yang nutup sink, bukan customernya. Nutup sinknya juga pakai tisu, jangan kontak langsung dengan tutupan kerannya, apa sih namanya, tapnya, dengan tapnya. Seperti yang tadi Kak Jen bilang ya, itu adalah area high contact. Jadi pakai tisu supaya tetap higienis.
Oke. Nah, itu di open. Sekarang kita masuk ke connect. Connect ini nggak jauh-jauh dari yang namanya demonstrasi. Dan demonstrasi tentunya melibatkan tester. Nah, ini penting banget, sangat-sangat penting, teman-teman perlu catat. Tester itu tidak di-display untuk saat ini. Dan yang punya akses ke tester hanya teman-teman doang, hanya para BA. Yang boleh memegang tester hanya para BA. Terus gimana dong kalau misalnya customer pengen nyoba? Misalnya nih, Kajen, customer. Kucuk nih ya. Terus aku terus saya ngelihat lagi pada sibuk ngelayanin yang lain. Terus saya masuk, saya langsung comot. Saya langsung ambil aja produk. Jeng jeng, tiba-tiba customer langsung megang produk, which is itu di sangat-sangat no. Tidak ada kontak antar produk dan customer, hanya BA saja. Nah, gimana siasatnya? Apakah kamu langsung lari ke customernya terus langsung ditepis? Lepaskan produk itu, Kak. Nggak kayak gitu ya caranya. Nggak. Kalian bisa menghampiri customer dengan sopan dan dengan secara harus bilang, halo Kak, ada spesifik yang Kakak cari, bisa saya bantu untuk testernya Kak, kita nggak display, tapi jangan khawatir, kita bisa melakukan self demonstration dengan mirroring. Nanti self demonstration itu apa? Nanti akan dijelasin. Nah, kalian bisa ajak customernya untuk duduk. Kak, untuk demonstrasi produknya, kalau kakak mau cobain, kita sambil duduk aja ya, biar nyaman. Nah, ceritanya aku mempersilahkan kajian duduk nih. Dan sebelum kajian duduk, jangan lupa disanitasi dulu untuk kursinya. Ingat, jaga jarak, step terakhir bersih-bersih. Jadi di depan customer, kamu bersihkan kursinya, lalu persilakan customer untuk duduk. Otomatis kalau dia udah duduk, tuh produk udah lepas dari tangan dia ya. Oke, setelah duduk, tadi Kajin ngambil produk apa tuh? Kayaknya body milknya Immortal ya? Jasmine. Yes. Oh, body milknya Jin. Body milk Jin. Oke. Ceritanya Kajin udah duduk, udah disanitasi ininya. Oke. Jadi kita bisa bilang ya, agar konsultasinya lebih nyaman, silakan duduk Kak. Oke. Terus untuk saat ini Kak, sorry kita nggak menampilkan tester, tapi kalau kakak mau coba, kita bisa melakukan self demonstration. Self demonstration itu apa? Self demonstration itu kamu yang memegang produk, kamu yang berikan ke customer, tapi customer yang mengaplikasikan produknya sendiri ke dirinya sendiri. Customer yang melakukan aplikasi, mencium, melihat, merasakan aromanya, semuanya dilakukan customer. Tapi kalian sambil melakukan gestur yang sama supaya customer bisa mengikuti gestur kamu. Jadi mirroring, seperti itu. Oke, contoh ya. Oke, tadi kan kakak mau nyoba ini ya, body milknya Jin. Coba kakak, silakan Kak diaplikasikan ke tangan kakak. Dicoba teksturnya ya Kak. Dihirup aromanya gimana Kak, enak? Enak. Nah, jadi dengan self demonstration ini, kalian tidak perlu berkontekan dengan customer, cukup melakukan gerakan yang bisa ditiru oleh customer, jadi mirroring. Nah, itu kan tadi untuk produk body milknya Jin ya, jadi tinggal dituang seperti itu aja, tidak ada kontak langsung antara customer dengan kamu maupun dengan produknya, dengan packaging produknya. Terus Kak, kalau misalnya nih produk yang kayak gini, kayak ini kan nggak mungkin dituang begini ya, pasti harus ada alat bantu, misalnya produk seperti ini. Alat bantunya apa? Nah, kita bisa menggunakan cotton bud. Nah, cotton bud-nya bagaimana? Cotton bud-nya itu akan ditaruh di satu tempat. Tapi kalian berikan tempat cotton bud-nya kepada customer, dan biarkan customer-nya yang ngambil cotton bud-nya, bukan kamu yang ambilin cotton bud terus kasih ke customer. Jadi, kamu arahkan tempatnya ke customer, terus customer-nya bisa ambil sendiri. Ceritanya ngambil sendiri ya. Ambil sendiri, yes. Kak, kalau customer yang nggak mau ngambil cotton bud-nya sendiri gimana dong? Nah, triknya adalah, sambil dicontohin ya Kak Jen, kalian yang ambil cotton bud-nya, tapi jangan pegang atasnya atau bawahnya. Pegang tengahnya. Tengahnya. Nggak boleh atasnya, nggak boleh bawahnya. Pegang tengahnya, kemudian berikan ke customer. Yes. Nanti setelah itu customer yang bisa ambil produknya dengan menggunakan cotton bud,
dan dia yang aplikasikan, kembali lagi kamu melakukan teknik mirroring tersebut. Gitu. Nah, Sama satu jangan tadi yang lupa, sorry Kak, bersihkan. sorry Kenapa? Kak Carin, jangan lupa siapin wadah dulu ya untuk customer Oh tahu iya, siap. bekas cotton bud yang sudah digunakan. Yes. Siapkan wadah untuk cotton bud bekas pakai. Nah, ini satu lagi yang penting, sebelum dan sesudah melakukan demonstrasi, pastikan kamu membersihkan produknya di depan customer. Jadi sebelum demonstrasi kamu bersihkan dulu, setelah selesai demonstrasi, Kak udah coba aromanya, udah hirup tekstur, udah dihirup, udah coba tekstur, hirup aroma, baru dibersihkan lagi testernya di depan customer. Kenapa? Supaya customer memiliki rasa aman. Oh, ternyata semua produk yang ada di sini itu higienis. Begitu. Nah, alat bantu tadi kan contohnya cotton bud, tapi untuk produk seperti toner, terus yang lain-lain, define lotion dan sebagainya, mungkin menggunakan kapas. Prinsipnya juga sama ya. Siapkan wadah untuk yang bekas pakai dan pastikan customer yang mengambil alat-alat bantu tersebut, bukan kamu yang megang, supaya tidak ada kontak. Oke, itu untuk connect. Sekarang kita masuk ke complete. Di complete ini Kak adalah Charlene, kesempatan. Kenapa? kalau fragrance Oh, gimana Kak Charlene? blotter ya? Yes. Uh, Kalau Kajian kalau blotter, fragrance-nya. kalau Nggak, blotter, alat bantu. Tolong kajian. prinsipnya kalau blotter itu tetap customer yang pegang blotternya. Oke, customer yang pegang blotternya ya kita yang spray. Oke. Nah, terus blotternya itu berpegang, kita spray. ya, blotternya customer yang pegang, kita yang spray. Kita yang spray. BA-nya yang spray. Oke. Nah, terus blotternya ini pegang ya udah buat jadi customer-nya mau simpan, mau dibawa terserah ya, tapi jangan ditinggal di toko. Oke, kalau customer-nya nggak mau, segera dibuang blotter. Oke, jadi jangan menunggu. Oke, terus tadi ada tambahan tadi katanya testernya kemungkinan operation akan menyediakan cotton bud yang dibungkus udah dibungkus. Nah, jadi biar lebih bersih. Lebih higienis ya, Kak? Lebih higienis, tapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Oke, kita tunggu informasi. Oke, itu untuk connect ya. Jadi ini karena connect ini adalah salah satu step yang banyak melibatkan interaksi antara sangat-sangat berinteraksi dengan customer. Jadi harus di make sure kalau kamu mengikuti langkah-langkahnya dengan baik. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke complete. Di complete ini adalah kesempatan untuk cross-selling. Cross-sellingnya kemana aja? Nah, di kondisi kayak gini ada 4 range penting yang bisa kamu jadikan target cross-selling. Yang pertama adalah shea butter. Tentunya dengan lebih sering mencuci tangan, dengan lebih sering menggunakan masker, kulit kita jadi lebih kering, ya kan? That's why kita saranin menggunakan shea butter untuk memberikan kelembapan ke kulit kita yang jadi lebih kering karena keadaan seperti ini, karena sering cuci tangan, karena sering pakai masker. Yang kedua, sering cuci tangan tentunya tawarkan any kind of soap, mau itu dari shea, mau itu dari lavender dan sebagainya, tawarkan soap. Jangan lupa di-highlight kalau soap kita itu vegetal foaming base sehingga tidak membuat kulit kering. Jadi sesering apapun customer mau cuci tangan karena lagi parno sehari 10 kali cuci tangannya, nggak perlu khawatir kulitnya tidak akan menjadi kering kalau menggunakan soap yang vegetal foaming base. Yang ketiga adalah range home. Mungkin home yang selama ini jadi anak tiri di toko yang berdebu di pojokan, dikacangin, nggak pernah dijual, bisa kembali di-highlight karena di saat seperti ini justru customer lagi banyak di rumah, semua orang lagi stay at home. Nah, penting banget untuk memanjakan diri, membuat suasana rumah itu mendukung well-being kita. Gimana caranya? Entah dengan memiliki home fragrance, entah dengan menggunakan candle. Jadi, home ini bisa di-highlight kembali dengan keadaan seperti ini. So, ini momen yang sangat tepat untuk jualan produk-produk home. Dan yang terakhir adalah hair care. Kenapa hair care, Kak? Apa hubungannya sama hair care? Ingat, hair care kita itu semuanya punya 5 essential oil. Dan essential oil ini sangat-sangat berpengaruh pada well-being kita. Di kala krisis, di kala pandemi, di kala suasana yang lagi
serba tidak pasti, kita perlu rasa tenang, kita perlu merelaksasi dan memanjakan diri. Nah, dengan menghirup aroma dari hair care kita yang memiliki essential oil, tentunya itu akan mendukung well-being kita supaya kita lebih relax. Nah, mau nanya dong, coba sambil diketik di komen aja, selain dari 4 range yang tadi aku sebutin, kira-kira cross-sellingnya tuh enaknya kemana lagi ya teman-teman? Ditunggu ya, ditulis di komen. Kok komennya mati? Ada yang numpang ngambil makanan. Ada figuran lewat. Ada figuran lewat. Oh, komennya nggak jalan deh. Aku kakak range apa lagi selain sop, hair care dan shea butter, ada range apa lagi? Cross-selling ke Cross-selling eye ke cream. eye cream. Yes, bener ke eye cream karena gak cuma eye cream ya, semua eye treatment karena jam tidurnya stay at home lagi ngaur. Kata Ariga pakai face mask, iya bener banget face mask nih pas banget ya. Kalau lagi sering di rumah pengennya memanjakan diri jadi ada waktu buat maskeran dan segala macam. Eye treatment, face mask itu paling bener tuh buat cross selling, cocok banget sama keadaan yang lagi di rumah terus gini. Oke. Lip balm. Oh iya, lip balm bener banget lip balm ya karena sering pakai masker, terus jarang minum karena pakai masker terus, biasanya bibir jadi pecah-pecah. Nah, pastinya pakai lip balm supaya bibirnya tetap lembab dan bernutrisi. Face care of course itu mah kapanpun, bagaimanapun kondisinya, wajah tetap harus dirawat ya. Dalam keadaan apapun kita harus tetap glowing. Hashtag 2020 tetap glowing. Body treatment, almond, yes, untuk memanjakan diri selama di rumah aja kita bisa pakai body treatment. Hand cream tadi udah ya di shea butter, hand creamnya bisa pakai yang lebih melembabkan. Tapi kalau customernya memang lebih prefer hand cream yang fragrance ya untuk wangi-wangi boleh juga, nggak ada salahnya. Oke, boleh tetap sharing di komen, tapi aku akan lanjut ke step goyang masker. Goyang masker jadi trending nih sepertinya. Foaming bath buat manja-manjaan di bak mandi, betul sekali ya. Kalau yang ada bathtub di rumahnya ingin memanjakan diri pakai foaming bath, lala enak banget tuh. Habis lagi udah pakai foaming bath, pakai sheet mask, nyalain candle. Luar biasa. Rasanya kayaknya nggak usah keluar rumah sama sekali deh. Kayak lagi liburan gitu ya. Oke, thank you banget ya teman-teman komen-komennya. Sekarang kita masuk ke invite back. Ini adalah yang terakhir. Di invite back ini, pertama, nanti sudah akan ada safety lines yang dipasang di lantai untuk menentukan di mana customer bisa berdiri sesuai dengan jarak aman. Jadi, kita bisa informasikan kepada customer, Kak, silakan menunggu pada jarak aman sesuai dengan safety line yang sudah terpasang ya. Itu, supaya customer juga nggak berdekat-dekatan. Karena kita ingat mau physical distancing. Nah, di area kasir kita juga punya hand sanitizer. So, informasikan lagi kepada customer, Kak, sebelum melakukan pembayaran silakan Kak, kita ada hand sanitizer di sini bisa digunakan. Jadi ajak customer untuk menggunakan hand sanitizer-nya. Nah, untuk pembayaran ini kita coba meng-highlight bayar tanpa cash. Jadi menggunakan card, baik debit, kredit, atau bisa juga dengan bank transfer. Nah, saat menggunakan card, otomatis ini melibatkan mesin EDC. Jangan lupa mesin EDC-nya itu disemprot disinfektan dulu, berikan ke customer, biar customer yang gesek kartunya sendiri, masukin kartunya sendiri. Kalian bisa guide customer untuk memasukkan nominalnya dan memasukkan PIN-nya. Jadi kalian tidak melakukan, tidak memegang mesin EDC-nya, biar customer yang melakukan transaksi. Kemudian setelah sudah selesai, kalian ambil, kalian semprot disinfektan lagi di depan customer dan dibersihkan. Oke? Nah, abis itu jangan lupa juga informasikan kepada customer kalau kita punya delivery service. Delivery service-nya itu bisa melalui hotline, bisa kontak dengan BA, misalnya kamu udah kenal nih sama customer-nya, bilang bisa kontak ke WA kamu, nanti dilakukan delivery, dan bisa juga lewat website.
Oke. Untuk invite back, nah terakhir adalah setelah sudah bayar, tentunya kita akan memberikan paperback-nya. Nah, ini penting banget. Oke. Untuk paperback, selama ini mungkin kita kasih ke customer seperti ini ya. Jadi ini handle-nya, terus kamu kasih seperti ini. Nah, untuk keadaan sekarang, supaya mengurangi kontak dengan customer, berikan paperback ini kepada customer, jangan dipegang handle-nya. Jadi pegang bagian bawah atau pegang bagian samping. Kenapa? Biar customer yang pegang bagian atasnya. Oke? Jadi contoh ya, misalnya aku BA, Kajen customer-nya. Jadi ini aku berikan ke Kajen. Ya kakak, ini pembelanjaannya, silahkan. Nah, Kajen terimanya pegang di handle-nya. Yes, gitu. Jadi tidak ada kontak antara kamu dengan customer. Gitu. Ingat, kamu pegang bagian bawah, customer pegang bagian handle. Itu supaya mengurangi kontak. Sama satu lagi guys, tadi ada yang keskip, sorry banget. Untuk wrapping gift. Jadi untuk wrapping gift, bagaimana caranya mewrapping gift secara higienis, itu sebenarnya udah ada videonya di My True Story, jadi teman-teman bisa refer ke video tersebut untuk tahu bagaimana cara wrapping gift yang higienis. Tapi kira-kira itu caranya adalah mensanitasi boxnya, kemudian mensanitasi tiap-tiap produk sebelum dimasukkan, kemudian boxnya ditutup, semprot disinfektan lagi, masukkan ke dalam gift bag, dan gift bagnya dilap lagi dengan disinfektan, gitu. Oke. Oke, untuk invite back kira-kira seperti itu aja. Jangan lupa setelah semuanya selesai, kamu bersihkan semua alat-alat yang tadi sudah dipegang, mulai dari tester sampai mesin edisi. Jangan lupa cuci tangan kamu juga, dan infokan ke customer soal delivery service, gitu. Oke, untuk invite back ada tambahan nggak, Kak Jen? Enggak. Nah, setelah customer keluar, kita bersihkan semua area tadi ya, yang sudah sempat kalian pakai. Testernya, terus apa lagi tadi, sinknya, ya, terus konsultasi, terus udah gitu meja kasir, mesin edisinya, ya, bersihkan semua yang tadi sudah sempat kalian sentuh. Oke. Untuk dari kita kayaknya itu aja ya Kak Jen ya, semua materinya. Mungkin ini udah 9.18 sih. Kalau ada yang mau nanya di komen boleh sih. Cuma waktunya. Atau nanti tanya di ini juga boleh. DM. Oh iya. Sebenarnya kita mau ada sesi Q&A, tapi ini karena waktunya udah lumayan lewat, ngaret 18 menit, jadi untuk mau nanya bisa langsung DM ke Loving Profongs, nanti kita jawab via DM. Kira-kira kalau untuk materi yang tadi kita jelasin sebenarnya semuanya ada di My True Story dan ada di guideline-nya, jadi kalian bisa refer ke situ aja. Kalau customer nggak mau pakai hand sanitizer di toko dengan alasan sudah pakai hand sanitizer di rumah, gimana Kak? Harus tetap pakai atau Mbak? Harus tetap pakai. Harus tetap pakai. Tapi kayaknya nggak ada deh orang yang nolak. Ada nggak sih orang nolak pakai hand sanitizer? Sebisa mungkin kita harus arahin. Masih mending ya, karena kan nggak terlalu takes time, nggak terlalu bikin perlu effort untuk pakai. Cuma tinggal bikin, udah selesai. Nggak perlu sampai tadi kita 40 detik. Oke, kalau begitu karena sudah mau 9:30, kayaknya banyak yang siap-siap mau ke toko juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat informasi yang kita share hari ini.